kenapa sih kita perlu investasi? Karena simple, kita tahu kalian udah di sini udah paham bahwa uang tuh dicetak, ya ada yang namanya inflasi. Jadi kalau kita nggak berinvestasi, kita cuma nabung nih uangnya, misalnya cuma punya 100 juta, cuma ditabung doang nggak diinvestasikan, 100 juta itu kalau misalnya inflasinya tuh 3-5%, tahun depan tuh udah berkurang ya, jadi 95 juta nanti. Nilai ketika kalian bisa beli barang-barang di sekitar kalian, itu akan berkurang ya. Itu yang pertama, ada inflasi. Dan yang kedua, kalian memanfaatkan yang namanya compounding interest. Banyak yang nanya, kok gue bisa punya harta seperti sekarang? Jawabannya ini bukan karena gue bisa jackpot, karena gue itu super pinter atau yang lain, enggak. Jawabannya gue udah compounding selama 11 tahun. Gue itu mulai ketika Warren Buffett mulai, 14 tahun tuh, dia 11 tahun. Ya, dia duluan dari gue. Jadi gue itu 14 tahun mulai, Warren Buffett itu 11 tahun mulai, kita compound gitu. Jadi Warren Buffett tuh baru jadi billionaire tuh umur 50-an. Teman-teman banyak yang nggak paham. Compounding itu keajaiban dunia ke-8, katanya Albert Einstein. Jadi bunga berbunga, ya. Kalian bisa dapetin bunga dari bunga yang kalian dapetin lagi. Ini luar biasa ya. Teman-teman kalau mulai dari uang yang sangat kecil, kalian compounding 50 tahun, kalian silahkan cari di Google aja, kalkulator compounding. Kalian coba skemain ya, uang 100 juta, 15% selama 50 tahun tuh luar biasa ya. Besarnya tuh di luar bayangan kalian. Dan inilah yang gue tahu dulu. Jadi gue fokusnya di compounding ini. Kenapa gue berinvestasi gitu. Nah di sini ada konsep yang namanya risk and return. Jadi semakin tinggi resiko yang kalian mau ambil, ya, semakin tinggi return yang kalian akan dapatkan. Yang paling aman, ya, nggak berinvestasi itu cash. Uangnya cuma cash doang. Ini kena inflasi. Yang kedua di sini ada RDPU, ada deposito, ya. RDPU tuh reksadana pasar uang. Ini biasanya returnnya ya 5% lah. RDPU kadang di atas deposito sedikit, karena deposito bisa 4-5%, itu pun masih dipotong pajak ya. Ada juga obligasi, ya ini gue sebutin di sini, ini pas slide itu waktu gue pakainya ori di sini, ada saham ya, ada private equity, ada venture capital, dan ada di atasnya lagi sebenarnya waktu ada kripto ya, itu yang lebih beresiko lagi. Jadi semakin tinggi return yang mau dicapai, maka resiko yang kalian ambil tuh kan semakin tinggi. Jadi tujuannya kita sebagai investor, tugasnya nih sebagai investor tuh apa? Yaitu alokator dari capital. Jadi tugas gue nih, Timothy Ronald nih, kalian tanyakan kerjaan gue tuh apa sih sebenarnya? Jadi gue tuh punya family office fund ya, yang ini kantor ini kalian lihat. Tujuannya gue di kantor ini apa? Gue itu mengelola investasi gue pribadi ya, mengelola portofolio gue pribadi. Nilainya besar sekali sekarang ya. Tapi kalau dulu kita ngomong waktu awal gue mulai 2 juta rupiah ya. Jadi tujuan ini alokasi capital ya. Berapa sih ada di cash ya? Berapa sih ada di perusahaan-perusahaan? Berapa sih ada di perusahaan private, dan ada berapa sih ada di perusahaan venture capital gitu. Jadi alokasinya bagaimana, dan itulah tujuannya seorang investor. 1, compounding capital. 2 adalah alokasi capitalnya kemana.